Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat, yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji persoalan yang tidak kalah pentingnya dengan persoalan akidah dan juga persoalan ibadah, yaitu persoalan akhlak. Karena sering kami sampaikan bahwa agama ini memiliki 3 tiang, dibangun atas 3 pondasi, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Di mana kaum muslimin ketiga-tiganya adalah perkara yang penting, di mana tidaklah seseorang hanya fokus kepada satu perkara saja lalu meninggalkan yang lainnya. Tetapi sebagai seorang muslim sejati yang diperintahkan oleh Allah berislam secara totalitas, maka ia juga berupaya untuk memperbaiki akhlaknya sebagaimana ia telah meluruskan ibadahnya dan akidahnya. Kita masih dalam pembahasan tentang atau di bawah pembahasan bab 228. Insyaallah seperti itu. Hadis 506, bukan gitu nggih? 506. An Ibni Jurayj qala akhbarani Atha. Atha seorang tabi'in, seorang ahli ilmunya di kalangan tabi'in, seniornya tabi'in, mengabarkan kepadaku annahu ra'a Umma Zufar, bahwa dia telah melihat yang namanya Ummu Zufar. Tilkal mar'a tawilatan sauda ala sulamil Ka'bah. Wanita hitam, tinggi lagi hitam, berada di tangga Ka'bah. Jadi ini cerita bahwa yang menyaksikan wanita yang datang kepada Nabi yang minta didoakan kesembuhan, lalu Nabi menawarkan antara didoakan sembuh atau dia bersabar dan baginya surga. Wanita ini memilih untuk bersabar, namun meminta kepada Nabi didoakan agar ketika penyakitnya datang, auratnya tidak tersingkap. Lalu Nabi pun mendoakannya. Ini peristiwa besar, dan ini adalah patut dicatat dan diingat oleh generasi-generasi yang datang setelahnya. Oleh karena itu Ibnu Abbas memperkenalkan wanita ini kepada Atha bin Abi Rabah di hadis sebelumnya. Kata Ibnu Abbas, mau enggak aku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari ahli surga? Ya. Betul, mau. Ya, kata Ibnu Abbas, itu dia, si wanita hitam yang dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang giliran atau yang mendapatkan informasi dari Ibnu Abbas menyampaikan kepada muridnya Ibnu Jurayj. Ya. Jadi Atha berkata, dia
melihat Ummu Zufar, wanita yang tinggi hitam, alias boleh menyifati seseorang dengan sifat yang dia miliki, kondisi yang dia miliki, bukan dalam rangka untuk mengejeknya, tetapi dalam rangka untuk memperkenalkan kepada orang lain. Ini wanita tinggi lagi hitam, berada di tangga Ka'bah. Qala wa akhbarani Abdullah bin Abi Mulaikah. Ibnu Jurayj berkata, mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Mulaikah, anna al-Qasim akhbarahu anna Aisyah akhbarathu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asabal mu'mina min syaukatin fama fawqaha fahuwa kaffaratun. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin berupa duri yang menusuknya atau lebih dari itu, maka hal itu sebagai kafarat atau penghapus dosanya. Kabar gembira kaum muslimin. Jadi tidak ada satupun yang menimpa seorang mukmin berupa duri. Di sini tidak disebutkan duri besar. Pokoknya duri. Apakah duri ikan, duri dari pohon jeruk misalnya karena lagi bertani jeruk, atau duri-duri lainnya yang ada di pinggir jalan, atau ketusuk paku, tetapi ini sudah di atas level duri sebenarnya, atau lebih dari itu, maka itu sebagai kafarat alias sebagai penghapus dosa. Kaum muslimin, di hadis sebelumnya kita juga sudah pernah mengangkat satu hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun, di hadis 492, tertimpa nasab wala wasab wala hammin wala hazan. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa rasa letih, capek, payah. Ya, apakah karena dia letih karena urusan akhirat, atau letih dengan urusan dunia, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Tidak ada seorang pun yang tertimpa rasa letih, kena penyakit, gelisah, gundah gulana, melainkan Allah akan menebus dengannya dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Allah menebus dosa-dosanya dengan musibah-musibah tersebut. Ya. Baik. Tetapi hadis ini tidak diikat dengan apapun. Maksud tidak diikat dengan apapun. Apakah harus disertai dengan kesabaran atau tidak? Mengeluh atau tidak? Ridho atau tidak? Di sini hanya menyebutkan yang penting dapat musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, dihapuskan dosa-dosanya. Itu sebagai penghapus dosa-dosa. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa orang kalau ditimpa musibah tanpa syarat, kena musibah, yang penting sabar ya. Maksudnya sabar di sini mulutnya tidak mau mencaci maki atau mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, ya. Tindakannya juga tidak melanggar aturan syariat di saat bersedih, maka otomatis dosanya berguguran. Sehingga tidak perlu lagi berkata, mudah-mudahan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahanmu dari musibah yang kau dapat. Enggak, sudah dia. Pokoknya dapat musibah, dirontokkan dosanya. Nah, jadi ini yang dipahami oleh ulama-ulama berdasarkan redaksi-redaksi hadis yang ada, bahwa ini sifatnya tidak terikat dengan harus tidak boleh mengeluh, tidak boleh ini dan lain sebagainya. Jadi seketika ia kena penyakit, maka seketika itu juga merontokkan dosa-dosanya. Dan kita juga sudah pernah membahas sebelumnya
apakah orang kalau kena musibah seperti ini dia dapat pahala atau tidak? Di antara sahabat berkata bahwa pahala itu kalau kita bersedekah, ya, bersedekah, membantu orang lain, ya, berinfak, itu baru dapat pahala. Tapi kalau penyakit itu hanya menggugurkan dosa-dosa. Sebagian ulama mengatakan pokoknya satu paket, sudah terhapus dosa-dosanya juga dapat pahala. Dan sebagian ulama bilang kalau penyakit ini melahirkan ketaatan, misalnya dia sakit lalu dia bilang la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, ini baru dapat pahala. Ya, baik. Tapi intinya berdasarkan zahir hadis ini, seseorang itu kapan terkena penyakit, ya, bahkan hanya tertusuk duri, ini sudah menggugurkan dosa-dosanya. Hanya saja kata sebagian ulama, dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu butuh pada pertaubatan khusus. Baik. Kemudian hadis berikutnya, An Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mauhib qala haddatsani ammi Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhib sami'tu Abu Hurairah yaqul, kata Abdullah Ubaidillah bin Abdullah bin Mauhib, saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusaku saukatan fid dunya, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri di dunia ini, ya, yahtasibuha, lalu ia mengharapkan pahalanya, illa qussa biha min khataya yaumal qiyamah, kecuali akan digugurkan atau dipangkas kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin di sini hampir serupa dengan redaksi hadis sebelumnya. Hanya saja di sini ada persyaratan, ada al-ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharap pahala. Ya. Kalau ada pengharapan pahala, ini baru menggugurkan dan merontokkan dosa-dosa. Kalau tidak disertakan dengan ini, nggak dapat apa-apa. Nah, hanya saja ini hadis oleh peneliti, ya, di sini kata Abdul Baqi tidak terdapat dalam kutubus sittah. Ini hadis ini yang pakai syarat yahtasibuha ini nggak ada dalam kitab-kitab induk. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Albani, sekalipun dia tidak berada dalam kitab-kitab induk, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, dalam kitab-kitab yang lain, beliau mendapati bahwa hadis ini adalah sahih. Berarti kaum muslimin, jika hadis ini sahih dan hadis ini sahih, berarti untuk mendapatkan, ya, mendapatkan kebaikan, gugurnya dosa-dosa kita, kalau kena musibah itu perlu ihtisab. Ihtisab itu misalnya kita dapat musibah, ya, tertusuk duri misalnya, atau gagal panen, ya, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Ya, mudah-mudahan dari ini aku mendapatkan pahala, ya, aku mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini baru bisa menggugurkan dosa-dosa. Sementara sebelumnya sebagian ulama mengatakan tidak perlu ihtisab. Sekalipun kita tidak menghadirkan niat ihtisab ini, ya masuk sudah. Masuk mendapatkan keutamaan, yaitu gugurnya dosa-dosa. Nah, jadi sebagian ulama menganggap hadis ini lemah. Jadi sekalipun tidak ihtisab, orang itu akan gugur dosa-dosanya ketika kena musibah. Namun jika hadis ini sahih, maka perlu menghadirkan perasaan atau niat seperti ini dengan berkata, ya, musibah ini saya mengharapkan
Allah memberikan pahala atasnya. Nah, dengan demikian selesai. Maka dosa-dosa kita akan rontok berguguran pada hari kiamat nanti. Dan saya pikir kaum muslimin ini tidak berat. Kalau sabar itu wajib. Ya, siapapun yang dapat musibah harus sabar. Sabar itu wajib. Ya. Kalau ihtisab bisa ya, bisa tidak. Sekalipun kita tidak ihtisab, kalau untuk meruntuhkan dosa-dosa, ya, meruntuhkan dosa-dosa, kalau untuk musibah, maka tidak perlu ihtisab. Tapi kalau mengerjakan suatu amal untuk menggugurkan dosa-dosa, perlu ihtisab. Nah, semisal hadis, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban." Siapa yang melakukan sholat malam karena iman, malam Lailatul Qadar, karena iman, meyakini bahwa itu adalah sunnah Rasulullah, dan ihtisab, mengharap pahala, digugurkan dosa-dosanya. Lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Ihtisab ini harus hadir. Kalau ini harus hadir. Kalau tidak ada ihtisab, dosa tidak digugurkan. Nah, kalau dia datang dalam bentuk musibah, ya, datang musibah, meninggal, gagal panen, kemudian kena penyakit, tanpa ihtisab pun, kata sebagian ulama, otomatis dia sudah mendapatkan keistimewaan, dosanya berguguran. Ya. Tapi jika hadis ini sahih, berarti kena musibah pun harus ihtisab. Ya, paham sampai sini ya masalah ini ya. Baik. An Jabir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min mu'minin wala mu'minatin. Tidak ada seorang mukmin dan mukminah, wala muslimin wala muslimah, tidak ada muslim dan muslimah, yamrudu maradan, yang menderita sakit, illa qassallahu bihi anhu min khataya, kecuali Allah akan memangkas kesalahan-kesalahan yang dimilikinya melalui sakit tersebut. Nah, di sini tanpa ihtisab. Ya, di sini tanpa ihtisab. Yang sebelumnya pakai ihtisab. Ya, jadi intinya seperti itu insyaallah. Jadi kalau itu berupa kewajiban atau amalan yang harus dikerjakan, maka perlu hadirkan ihtisab. Tapi kalau sifatnya cobaan, maka kata ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar, bahwa tanpa ihtisab pun ini sudah menggugurkan dosa-dosa. Alhamdulillah, alangkah beruntungnya kita sebagai seorang mukmin muslim apabila kita mendapatkan hal yang baik lalu kita bersyukur, itu baik bagi kita. Apabila ditimpa musibah lalu bersabar, maka itu baik pula bagi kita. Baik, bab berikutnya, hal yakunu qaulul marid inni waja'un shikayatun. Apakah perkataan orang sakit, sesungguhnya aku sakit, ini merupakan keluhan? Betul, misalnya ngomong gini, wih boyokku sakit kabeh misalnya. Misalnya ini mengeluh apa enggak ini? Ya. Wah, mumet. Ya, seharian mumet. Ini mengeluh apa tidak? Nah, ini yang akan dibahas oleh penulis. Jadi, apakah seseorang berkata, aku ini sakit, ya, ini merupakan keluhan? Mari kita ikuti hadis berikutnya. An Hisham bin Urwah an abihi qala. Ya, berarti yang berbicara ini, yang akan melaporkan berita ini adalah Urwah. Ya, Urwah bin Zubair. Qala dakhaltu ana wa Abdullah bin Zubair alal Asma. Saya, yaitu Urwah, bersama Abdullah bin Zubair pernah
masuk bersama-sama menemui Asma. Asma ini adalah putri Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Qabla qutila Abdullah bi asri layalin, sebelum terbunuhnya Abdullah, sebelum 10 hari terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Ya, baik. Abdullah bin Zubair ini sempat menjadi khalifah. Jadi setelah Ali kemudian digantikan oleh Muawiyah. Kemudian Muawiyah ini menjadi raja pertama dalam Islam, raja yang paling adil dari semua raja-raja yang pernah ada. Lalu menurun ke putranya yang bernama Yazid. Setelah Yazid meninggal, maka terjadi pergolakan, ya, terjadi perebutan kekuasaan. Maka orang-orang Makkah menunjuk Abdullah bin Zubair, ya, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, sebagai khalifah. Sementara dari keluarga, ya, keturunan Muawiyah juga menyusun kekuatan, ya, untuk menjatuhkan Abdullah bin Zubair, hingga kemudian pasukan-pasukan dari keturunan atau keluarga Muawiyah ini mengepung Mekah dan memerangi Abdullah bin Zubair bersama pasukan-pasukannya. Nah, 10 hari sebelum meninggalnya Abdullah bin Zubair, itu menemui uminya yang bernama Asma. Wa Asma waji'atun. Asma dalam kondisi sakit waktu itu. Ya, Asma ada dalam kondisi sakit, dan Asma waktu itu umurnya sudah 100-an tahun. Ya, panjang umur. Asma ini termasuk wanita yang panjang umur, mengalami kebutaan. Dan di usia yang 100 tahun itu, dalam sejarah disebutkan belum ada giginya rontok, belum ada yang tanggal giginya, ya. Ya. Dan tidak beruban. Ya, seandainya beliau hidup, kita pasti sibuk bertanya apa resepnya bisa seperti itu. Ya, sekarang kita kalau melihat orang-orang lagi sehat, ya, sudah di atas 70 tahun masih kuat beraktivitas, pasti nanya resepnya apa, resepnya apa. Ya. Baik. Datang dalam kondisi uminya lagi sakit. Faqala laha Abdullah, kaifa tajidinak? Bagaimana kabarmu wahai ibu, atau apa yang engkau rasakan saat ini wahai ibu? Ya, jadi bagi orang yang mendengar kabar orang yang sakit dan saat berjumpa boleh menanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang Anda rasakan saat ini? Qalat waji'atun. Sakit leh. Aku sakit leh, sakit. Ya, aku merasakan sakit. Qala inni fil maut. Sesungguhnya aku sudah dekat pada kematian wahai ibu. Atau dalam riwayat yang lain, inna fil mauti la'afiyah. Sesungguhnya pada kematian itu wahai ibu ada keselamatan. Ya, alias orang kalau sudah mati dia lebih rehat. Sungguh pada kematian itu ada rehat atau ada keselamatan. Di akhir riwayat di sini disebutkan inna ma'ana ibnu Zubair liyaqtul fayuzinuha dzalik. Yang dimaksud ungkapan Abdullah bin Zubair ini, dia ada kekhawatiran dia ini terbunuh dan ibunya masih hidup, sehingga ibunya menjadi sedih karena itu. Oleh karena itu dia ngomong inna fil mauti la'afiyah. Sungguh pada kematian itu bu lebih merehatkan, ada keselamatan di sana. Ya, alias dia berharap ibunya itu mati lebih dulu dibanding dirinya. Karena kalau anaknya meninggal lebih dulu, bertambah kesedihan sang ibu.
Nah, mendengar ungkapan itu, yakni inna fil mauti la afiyah, sungguh pada kematian itu ada afiyah, ada keselamatan. Uminya Asma paham apa yang diucapkan anaknya. Dia berkata, la'allaka tashtahi mauti. Wahai anakku, boleh jadi engkau mengharapkan kematianku. Falidzalika tatamanna. Karenanya kamu mengharapkan hal tersebut. Ya, boleh jadi kamu ini sebenarnya mengharapkan kematianku. Fala taf'al. Jangan sekali-kali kau melakukan itu. Jangan sekali-kali kau berharap seperti itu. Fa wallahi ma astahi an amuta. Demi Allah aku tidak selera untuk mati. Ya, hatta ya'ti alayya ahadun tarfaik, hingga datang kepadaku dua berita tentangmu. Ya. Satu berita tuqtal fa ahtasibak. Berita tentang kematianmu. Hingga dengan itu aku berharap pahala kepada Allah dan Allah akan berikan pahala yang besar kepadaku. Atau antazfar fatakirwa aini, atau kau mendapatkan kemenangan lalu senanglah jiwaku. Jadi Asma juga mengikuti berita perkembangan putranya yang tengah dikepung ya oleh Marwan bin Hakam. Ayo bayangkan, Ka'bah dikepung lalu dilemparkan manjanik. Ya, manjanik itu jadi mereka pasukannya Marwan melalui Hajjaj bin Yusuf itu naik ke atas gunung Jabal Qubais ya, dan sudah siap pelontar-pelontar ya manjanik ya. Di manjanik ini kayak ketapel raksasa yang ada batunya, itu dilontarkan ke mana? Ke arah Ka'bah, karena Abdullah bin Zubair dan pasukannya itu berlindung di Ka'bah, di sekitar Ka'bah ya, dilontar. Sehingga para sejarawan mengatakan ini adalah catatan kelam dari Marwan bin Hakam, di mana mereka melontari Ka'bah. Tapi menurut pembelaan sejarah yang lain, itu karena Ka'bah ditambahi bangunan-bangunan yang lain. Makanya tambahan bangunan itu yang dilempar. Ya, di sana ada istilahnya perselisihan sejarah, ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Nah, baik. Sang ibu mengata, "Le, jangan mengharap aku mati, Le. Aku belum selera sehingga aku mendapatkan dua kabar. Kabar sampean mati, segera saya berihtisab. Ya. Yang kedua, atau kabar sampean menang, sehingga senanglah jiwaku." Jadi 100 tahun ini masih mengikuti perkembangan. Ya. Perkembangan kekinian, apalagi itu putranya. Ya. Tetapi kalau sudah tidak terkait dengan putra kita, nggak ada sangkut pautnya dengan kita, wes nggak usah terlalu banyak kepo dengan hal seperti itu. Ya, kadang kita ini kaum muslimin terlalu sibuk dengan berita politik, habis waktu. Ya, sudah baca berita tentang politik, ketemu kawan bicara politik lagi, habis waktunya. Ya. Tunggu saja berita. Tunggu saja berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di sekitaran kita. Tunggu saja berita. Nanti akan datang beritanya sendiri kepada kita. Gak usah terlalu dikepoi, dicari, gak perlu. Ya, makanya Nabi SAW pun di kitab yang sama, di kitab Adabul Mufrad ini, beliau kalau lagi mengutus pasukan atau apalah, lalu menunggu-nunggu kabar berita, beliau terkadang masuk rumah sambil menyenandungkan syair, ya, yaitu akan datang berita kepadamu tanpa memberikan bekal kepada orang lain. Ya, maksudnya dulu orang kalau mau dapat berita itu mengutus orang dengan memberikan bekal makanan PB untuk mencarikan satu berita. Ya, kata Nabi sambil baca syair, akan datang berita-berita itu kepadamu tanpa engkau memberikan bekal kepada orang lain. Alias lambat laun seiring dengan waktu, berita-berita itu akan datang kepada kita sekalipun kita telat mendengarkannya. Ya, intinya kaum muslimin, Asma ini ibu yang luar biasa. Ya, sampai dia berkata seperti itu. Dalam riwayat yang lain ada ketakutan Abdullah untuk mendapat perlakuan, jenazahnya nanti mendapat perlakuan yang tidak baik, misalnya dimutilasi atau dan sebagainya.
Kata Asma, wahai anakku, orang itu dia seperti hewan. Kalau sudah disembelih sekali, maka sayatan-sayatan berikutnya sudah tidak dirasakan. Alias kalau kau sudah terbunuh, lalu kemudian orang memotong-motong tubuhmu, itu sudah tidak engkau akan rasakan lagi. Nah, itu kata Asma menyemangati putranya. Kemudian kata Asma, fa iyyaka an tu'rida 'alaika khuttah. Jangan sampai wahai anakku, engkau mendapatkan tawaran dari pihak lawanmu, fala tuwafiquk, sebenarnya tawaran-tawaran tersebut tidak mencocokimu, ya. Fataqbalaha karahiyatal maut, tapi kau menerima perjanjian itu karena menghindari kematian. Jangan sampai hanya gara-gara kamu takut mati lalu kamu menerima tawaran-tawaran atau perjanjian-perjanjian dari musuh, ya. Jadi ini dialog yang terjadi antara Asma dengan putranya, ya, Abdullah bin Zubair. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa pada akhirnya Abdullah bin Zubair meninggal dunia dan tubuhnya disalib secara terbalik oleh pihak lawan, ya. Dan Asma wafat 3 hari setelah meninggalnya putranya. Ya, 3 hari setelah itu meninggal dunia. Bahkan ketika mengetahui putranya disalib, kata Asma, telah sampai berita kepadaku annahum as-salabu Abdullah munakkasan. Saya telah sampai berita kepadaku bahwa putraku disalib secara terbalik, dan aku berharap aku ini tidak mati sebelum jenazah putraku itu diserahkan kepadaku, lalu aku memandikannya, memberikan parfum dan mengkafaninya, dan aku menguburkannya sendiri. Nah, seperti itu. Asma ini wanita teladan. Pernah Abdullah bin Zubair menghadiahkannya kain, kasih kain kepada ibunya. Lalu Asma yang sudah buta meraba-raba kain tersebut, diraba-rabanya. Katanya, ini tidak cocok bagi saya. Ini masih bisa menunjukkan dan menampakkan auratku. Nah, bayangkan, sudah wanita tua, sudah 100-an tahun, masih begitu peduli dengan apa? Dengan kain yang dikirimkan oleh putranya. Bandingkan dengan orang-orang tua kita sekarang. Kalau sudah di atas 70 tahun, sudah tidak peduli hijabnya. Jemur padi sudah tinggal pakai kutangan dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau yang sudah mengerti sunnah, alhamdulillah tidak melakukan hal seperti itu. Ya, ya, baik. Jadi asar ini, Abdullah bin Zubair ini menguatkan bab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bolehnya berkata, aku ini sakit. Boleh. Atau yang semakna, ungkapan-ungkapan yang semakna. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'uq. Bahwa ia pernah masuk menemui Nabi dalam kondisi Nabi lagi sakit. Alaihi qatifatun, dan Nabi berselimutkan dengan kain. Ya, beliau lagi sakit dan beliau menyelimuti tubuhnya dengan kain. Fa wada'a yadahu alaihi. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri meletakkan tangannya di atas kain. Fa wajada hararataha fawqa al-qatifah, dan Nabi merasakan panasnya di atas kain. Bayangkan. Jadi ini bukan megang kepalanya, bukan megang tubuhnya, tapi megang di atas kain. Kainnya dipegang, panas. Panas. Ya. Faqala Abu Sa'id, ma asaddahum mak. Ya Rasulullah, alangkah tingginya demammu ya Rasulullah. Qala inna kadzalik. Memang seperti itu. Kami memang seperti itu. Yustaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Bala, cobaan kami ini amat besar, namun Allah melipat gandakan pahalanya untuk kami. Faqala ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu bala. Ya Rasulullah,
siapa orang yang paling besar cobaannya? Qala al-anbiya thumma as-salihun. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu disusul oleh orang-orang soleh. Makanya kaum muslimin, kalau kita ini nggak dapat musibah anteng aja hidupnya, maka curigai diri kita. Kita ini soleh apa orang ya? Ya, karena kata Nabi, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Jadi kita perlu bercermin diri, introspeksi diri. Ya. Kenapa lancar-lancar saja? Ya. Nggak ada masalah sama sekali, hampir tidak ada masalah. Walaupun dalam kehidupan kita ini pasti ada masalah, tetapi istilahnya semua sifatnya ringan. Maka kita perlu bertanya-tanya, ini apa ini? Ya, ada apa ini? Makanya para sahabat pun ketika dalam waktu lama mereka nggak sakit, mereka mulai khawatir. Ada apa ini? Kenapa? Nah, sekarang malah kita kalau tidak sakit adalah kebanggaan. Oh, alhamdulillah nggak pernah sakit 10 tahun. Oh ya, nggak pernah sakit 10 tahun. Terus ya, sarana untuk merontokkan dosa-dosa itu melalui apa? Padahal yang paling efektif untuk merontokkan dosa itu adalah melalui sakit. Ya. Makanya disebut di pembahasan yang lalu, tidak ada penyakit yang paling disukai Abu Hurairah melainkan penyakit demam. Karena demam ini masuk semua. Ya, masuk semua di tulang-tulang, di semuanya. Maka itu penyakit yang paling disukainya. Baik. Kemudian Nabi melanjutkan. Ini padahal sudah demam tinggi ini, tapi masih ada dialog seperti ini. Luar biasa, ada transfer ilmu. Ya, biasanya kalau orang sudah demam, suruh menjauh. Ini malah terjadi dialog. Kemudian, wa qad kana ahaduhum, adalah salah seorang di antara mereka, itu nabi atau orang soleh, yubtala bil faqr. Di antara mereka ada yang diuji dengan kefakiran. Ya, fakir ini lebih dibawa daripada kemiskinan. Ya, fakir miskin. Ya, makanya di gas melon hijau itu ada hanya untuk orang miskin. Ya, hanya untuk orang miskin. Ya. Ada yang bilang fakir itu lebih parah daripada orang miskin, ada yang bilang miskin lebih parah daripada orang fakir. Ya, mengatakan jadi kalau orang fakir itu dia bisa makan saat ini, ke depan dia tidak tahu dapat makan apa enggak, itu fakir. Nah, ada yang mengatakan itu yang namanya miskin. Ya, kalau miskin ya ada tapi kurang. Ya, ada tapi kurang. Nah, repotnya sekarang sampai ada fatwa orang mampu tidak boleh beli gas LPG 3 kilo. Yang 3 kilo itu. Ya, jadi pertanyaan, standar pemerintah kita miskin itu kayak apa? Ini standar miskin syariat atau miskin miskin pemerintah? Karena kita melihat gas ini dijual bebas, dibeli oleh orang-orang yang punya kendaraan, yang punya mobil, yang punya sawah dan lain sebagainya. Tapi pemerintah tidak pernah melakukan razia-razia ke rumah-rumah. Oh, ini kok pakai gas ini? Gak ada sama sekali. Bahkan dijual bebas. Dijual bebas. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, standar miskin yang tertulis di situ apa? Sebab kalau cari miskin atau fakir yang seperti definisikan syariat zaman kini, ya hari ini makan, besok makan apa orang, kayaknya hampir tidak ditemukan. Ya. Ya. Bahkan yang dapat BLT, bantuan tunai, punya HP Android, punya HP ini, ada motor, ada ini dapat. Berarti penguasa kita dalam mengkategorikan orang miskin itu ada standar, tapi kita nggak tahu apa standar ininya. Nah, makanya fine-fine saja. Istilahnya kalau tidak miskin betul, lalu kemudian beli gas LPG yang 3 kilo yang melon. Ya, baik. Jadi perlu definisikan, lalu kemudian kita buat fatwa ini haram, orang mampu. Orang mampunya kayak apa? Ini yang perlu didefinisikan ulang. Ya, baik. Karena mulai banyak gelisah nih sekarang. Baik, pertanyaan berikutnya. Hatta saking miskinnya, ma yajidu illal aba'ati yajubuha fayalbisuha.
hingga mereka tidak memiliki pakaian kecuali ada kain, ya bukan baju, ada kain, ya kayak selimut itu, kayak sarung, di bolongnya di tengahnya, ya lalu kemudian dipakai, ya, lalu dipakai untuk menutup aurat mereka, ya saking miskinnya. Jadi untuk jahit ada lengan, ada kera begini nggak punya mereka, ya. Jadi dapat kain yang agak panjang, mereka lubangi di tengahnya, baru dipakai. Itu orang miskin. Itu orang soleh. Sampai ada orang soleh seperti itu. Ya. Baik. Wa yubtala bil kummal hatta yaqtula. Dan ada di antara mereka diuji dengan kutu hingga ia terbunuh dengan kutu tersebut. Alias tidak bisa ngopeni dirinya sudah. Kalau ada uang, ya sudah, mereka pakai skincare atau datang ke apa itu. Nggak punya uang untuk merawat diri, sampai kutu tumbuh di sana sini, ya, hingga akhirnya terbunuh dengan itu. Wala ahaduhum kana asadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Di mana mereka ada di antara mereka begitu berbahagia dengan datangnya cobaan dibanding bahagianya kalian ketika mendapatkan pemberian. Ya, bayangkan ini tingkat kepasrahan menerima cobaan. Ya, kita misalnya diberi mobil baru, kita bergembira. Mereka dikasih cobaan lebih gembira lagi. Nah, kalau kita dapat cobaan seperti ini sudah mulai cemas. Aduh, ya baik. Ya, ini apa nggak bawa mati tadi. Ya, mulai cemas. Nah, kalau orang-orang soleh, bahkan para nabi ketika mendapatkan cobaan ini begitu membahagiakan. Ala kulli hal, pertanyaannya, mengapa hadis ini tidak didahulukan oleh Imam Bukhari di bagian pertama? Kenapa justru asar sahabat di bagian pertama? Jawabnya, karena yang paling mencocoki judul ini bahwa sesungguhnya aku sakit, ini hadis Abdullah bin Zubair, di mana di situ ada secara terang-terangan Asma berkata, ini waji'atun, saya sakit. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Hudri di sini tidak disebutkan secara terang-terangan bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya aku sakit. Nih, cuma Nabi hanya mengatakan, ya Rasulullah engkau demam, katanya, ya memang seperti itu kami, seperti itulah kami, cobaannya berat. Baik, jadi kaum muslimin, seseorang ketika tertimpa musibah berupa sakit atau apalah intinya musibah, tidak berarti Allah Subhanahu wa taala tengah membenci dia. Justru kaum muslimin, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum dapat sakit yang keras, dapat cobaan yang berat, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan cobaan-cobaan itu untuk menggugurkan dosa, dan mudah-mudahan ini memang saya berada di level orang-orang yang soleh sehingga saya mendapatkan cobaan berat seperti ini. Baik. Kemudian bab ayadatul mughma alaih, bab membesuk orang pingsan. Loh, orang pingsan dibesuk? Ya, orang pingsan pun dibesuk. Atau yang semakna, yang koma. Bab membesuk orang yang koma. An Ibnil Munkadir sami'a Jabir bin Abdullah yaqul. Jadi Ibnul Munkadir mendengar dari Jabir bin Abdullah, maridtu maradan fa'atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Pernah aku jatuh sakit, ini pada peristiwa Haji Wada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membesukku, wa Abu Bakrin, bersama Abu Bakar, wa huma masyian, keduanya datang dengan berjalan kaki. Dan seperti itulah Nabi. Ya, kalau dapat berita, kabar ada sahabatnya sakit, kalau pas ada kendaraan pakai kendaraan, kalau pas tidak ada kendaraan ya jalan kaki. Saking antusiasnya, semangatnya untuk apa? Membesuk saudaranya yang sakit. Fawajadani ughmiya alayya, keduanya mendapati aku dalam kondisi pingsan. Nah, ini dalil bahwa orang pingsan pun berhak untuk dibesuk. Kenapa kaum muslimin? Karena ketika kita membesuk orang lain, sebenarnya bukan hanya menghibur yang sakit,
tetapi juga menghibur keluarganya dari yang sakit. Yang kedua, orang sakit yang pingsan koma ini, ketika dia sadar dari pingsannya atau tersadar dari komanya, lalu dapat berita dari keluarganya bahwa waktu sampean pingsan dikunjungi sama Pak ini, dikunjungi Pak ini, senanglah jiwanya. Ya, hadir rasa cintanya kepada kita. Baik. Fatawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sabba wudu'ahu alayya. Nabi lalu berwudu. Kemudian Nabi menuangkan air wudunya di atas tubuhku. Ini serupa dengan orang yang kena ain. Jadi kalau ada orang kena ain dan kita tahu siapa yang mengainnya, suruh berwudu, lalu kemudian bekas wudunya disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Nabi ini bukan mengain. Ya, karena orang semua bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berwudu, lalu sisanya dituangkan di atas tubuhku. Fa'afaqtu, lalu aku pun sadar. Fa idzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendapati Nabi ada di sisiku. Faqultu ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Apa yang aku harus perbuat dengan hartaku yang banyak ini? Aqdi fi mali. Bagaimana aku memutuskan warisan hartaku ini ya Rasulullah? Cara baginya piye? Falam yajibni bi syai'in. Nabi tidak memberikan jawaban apapun hatta nuzilat ayatul miras, hingga turun ayat warisan. Ya, jadi ini bukti bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi ini bukan datang dari Nabi. Ketika Nabi ditanya, Nabi nggak beri jawaban. Hingga ketika turun firman Allah terkait dengan miras, tentang harta warisan, baru Nabi SAW pun menceritakannya. Nah, wahai para orang tua, terkait dengan harta, agar tidak ada terjadi perselisihan di antara anak-anak kita pada keturunan-keturunan kita, mestinya harus diperkenalkan dengan hal-hal seperti ini. Jika antum tidak menghabiskan harta antum dengan hibah kepada anak-anak, maka perkenalkan tentang warisan. Sebab orang tua juga tidak dianjurkan menghabiskan seluruh hartanya diserahkan kepada anak-anak. Jangan. Karena kita tidak tahu kondisi kita ke depan. Boleh jadi anak-anak yang sudah kita hibahkan harta dijual, semuanya dijual, sementara kita gigit jari. Ya, gigit jari. Ya, dan ini pernah terjadi. Kami punya tetangga, Masya Allah, dia dengan tanah yang puluhan hektar diserahkan semua kepada anak-anaknya, dibagi. Hingga ketika anak-anaknya sudah menikah, ya, tampaknya anak-anaknya tidak ada yang peduli dengan orang tuanya. Nggak ada. Bahkan aset-aset itu dijual. Ya, sehingga sebelum meninggal, dia berkata kepada keluarga-keluarganya, kepada saudara-saudaranya, aku sungguh menyesal menghibahkan hartaku kepada anak-anakku seluruhnya. Ya, oleh karena itu ini jadi pelajaran. Maka jangan dihabiskan semua. Nanti kalau kita meninggal, lalu ada harta yang tersisa, maka otomatis itu menjadi harta waris. Biarlah mereka yang saling berbagi nanti. Nah, demikian kaum muslimin. Bab yang terakhir, bab membesuk anak kecil. Masya Allah, bukan cuma orang dewasa yang dibesuk, tetapi anak kecil pun juga dibesuk. Mari kita lihat hadis tentangnya. An Usama bin Zaid anna sabiyan li ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thaqula, bahwa cucu Nabi jatuh sakit. Dia ini adalah putrinya Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang sakit keras ini adalah cucu Nabi dari Zainab. Faba'asat ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya, yaitu Zainab, mengutus utusan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada Nabi, inna waladi fil maut, sesungguhnya anakku sudah berada di ambang kematian, sudah lagi sakaratul maut.
Faqala lirrasul, maka Nabi pun berkata kepada utusan itu, idhab, pergilah, faqul laha inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang Allah beri, dan kepunyaan Allah apa yang Allah ambil. Jadi ini sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang diberi itu milik Allah, apa yang diambil kembali itu juga milik Allah. Cuma itu jawaban Nabi. Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu ini ada batasnya, ada ajalnya. Faltasbir wal tahtasib. Suruh ibunya bersabar dan suruh ibunya berharap pahala. Baik. Faraja ar-rasul fa akhbaraha. Utusan ini pun pulang dan mengabarkan hal itu kepada Zainab. Ini kemungkinan besar Nabi punya kesibukan, ada tugas dakwah, ya, lagi menyampaikan wahyu atau ilmu kepada para sahabatnya, sehingga Nabi menyuruh utusan pulang dan berkata, pesan ke ibunya, wes sabar dan berharap pahala. Baik. Faba'asat ilaihi, lalu sang anak yaitu Zainab mengutus kembali utusan untuk menemui Nabi. Taqsimu alaihi lima ja'a, dan disuruh bersumpah untuk datang menjenguk cucunya. Ya. Subhanallah kaum muslimin. Ini juga pernah dialami oleh Abu Yusuf, salah seorang murid senior dari Abu Hanifah. Ketika itu Abu Yusuf sedang mencatat semua ilmu yang datang dari Abu Hanifah. Lalu dikabarkan bahwa putranya meninggal dunia. Ya, lalu datang utusan. Syekh, putramu meninggal. Ya wes sudah, kuburkan. Katanya. Syekh, mereka menunggumu. Katanya sudah, kuburkan. Ya. Masalahnya sudah meninggal. Ya. Dan kalau saya meninggalkan ini majlis, maka saya akan terluput ilmunya Abu Hanifah. Ya, sebab kalau dia pergi menguburi, menyolati dan lain sebagainya, maka ada banyak ilmu yang terlepas dari Abu Hanifah. Dan kaum muslimin, dari kesungguhan Abu Yusuf inilah hingga akhirnya mazhab Abu Hanifah ini bisa menjadi semakin sempurna. Ya, itu dari Abu Yusuf. Jadi dia tidak menghadiri pemakaman putranya ketika meninggal dunia karena sibuk mencatat ilmunya Abu Hanifah. Baik. Jadi Nabi SAW awalnya tidak mendatangi karena beliau punya kesibukan. Lalu sang ibu bersumpah agar mau datang. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi minhum Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi pun pergi bersama rombongan sahabatnya. Sudah, sahabatnya dibawa semua. Karena sahabatnya minta ikut. Di antara mereka ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya. Nabi pun meraih sang anak, meraih cucunya. Fawada'ahu baina sanduwatayhi wa li sadrihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di atas pangkuannya. Sedang dada beliau qaqa'atun ka qaqa'atis sannah. Sementara dada beliau bergemuruh seperti bergemuruhnya geribah. Fadami'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun menangis menyaksikan cucunya dalam kondisi seperti itu. Ya. Dan peristiwa ini berapa kali dialami oleh Nabi. Dulu putra beliau sendiri, seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Ya, beliau menggendong putranya, ya, yang masih kecil dan menyaksikan sakaratul mautnya. Kali ini cucunya, ya, cucunya ada di sepangkuan beliau. Lalu beliau menyaksikan sakaratul maut putrinya. Nabi pun menangis. Ya. Kita sudah melihat bagaimana cobaan Nabi SAW untuk di sisi ini saja. Ya. Faqala Sa'ad, menyaksikan pemandangan itu, Sa'ad berkata, "Atabki anta Rasulullah?" Engkau menangis wahai Rasulullah. Faqala innama abki rahmatallah. Saya ini menangis karena rasa sayang kepadanya. Ini karena rahmah, cintaku kepadanya. Innallaha la yarham
min ibadi illa ruhama. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi seorang hamba kecuali hamba-hambanya yang pengasih. Ya. Dan mencintai cucu, mencintai anak, itu adalah bagian daripada kasih sayang yang Allah tanamkan di hati seseorang. Karena kaum muslimin, ada pernah sahabat yang berislam yang kaget melihat Nabi mencium cucunya Hasan. Katanya, ya Rasulullah, engkau mencium cucumu? Kata Nabi, ya. Emangnya kenapa? Ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak, belas gak ada seorang pun yang pernah saya cium. Berarti ini memang sudah kehilangan kasih sayang. Makanya kalau antum misalnya merasakan, loh, kenapa saya begitu mencintai anak saya, menyayanginya, dan lain sebagainya, begitu juga dengan cucu, maka itu adalah bagian kasih sayang yang Allah tanamkan dalam jiwa antum. Kalau perasaan itu tidak ada sama sekali, berarti introspeksi diri. Kemana kasih sayang itu? Ya. Jadi kaum muslimin, intinya di bab ini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk cucunya. Kita katakan mungkin ini wajar, tetapi bukan cuma Nabi, para sahabat juga ikut menjenguk putri dari Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, ketika kita membesuk orang yang sakit, tidak hanya menyenangkan yang sakit, tetapi juga menyenangkan keluarga dari yang sakit. Dan boleh jadi kita punya ilmu mengetahui sakit yang serupa sehingga kita bisa memberikan obat untuknya. Nah, demikian kaum muslimin, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bab membesuk orang kampung, ya, membesuk orang yang ada di pedalaman. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.